Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana supaya cinta itu tidak menyakiti dan menyakitkan? Yang pertama, landasan hukumnya harus kuat. Pacaran sama menikah jelas beda. Untuk bisa bercinta, kita butuh satu wadah. Kalau wadahnya itu solid, ya tentu saja bisa tumbuh. Tapi kalau wadahnya tidak solid, ya tidak akan kuat menampung cinta sebesar apapun. Jadi, landasan hukum paling besar, paling hak, dan paling dasar adalah pernikahan. Kenapa? Karena didukung oleh kita ini makhluk ciptaan Allah. Kita ini bagaimanapun diakui tidak, sadar tidak, kita adalah makhluk ciptaan, kita adalah ciptaannya Allah. Jadi karena kita ciptaan Allah, landasan paling besar, dukungan hukum paling besar adalah dari Allah. Ketika Allah sudah menghalalkan satu hal, maka di situ kita legalitasnya sudah sangat tinggi. Selama janur kuning belum melengkung, olah si pacaran dan sebagainya. Karena memang begitulah fitrahnya, tidak bisa kita ganggu-gugat meskipun kita kecewa. Kenapa kok pacaran itu lemah sekali di hadapan manusia saja, itu lemah, tidak dihormati, baik oleh orang-orang sekitarnya ataupun oleh pelakunya sendiri. Ya, baik itu oleh orang yang melakukan pacaran, sama-sama tahu itu adalah hubungan yang lemah. Ya, legalitas tertinggi adalah dari Tuhan yang menciptakan kita, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pastikan kalau kepingin cinta tidak menyakiti, tidak menyakitkan, pilih hubungan yang memiliki legalitas yang tinggi. Kemudian yang kedua, baik kita ataupun orang yang kita akan ajak bercinta, menjalin hubungan cinta dalam arti yang umum ya, bukan bercinta dalam arti konotasi yang mengarah kepada seksual, bukan. Jadilah orang yang satu bertanggung jawab, yang kedua, karena orang bertanggung jawab itu pasti bekerja keras. Jadi ini yang akan kita bahas 3 hal ini ya. Fondasinya, kemudian yang kedua, karakter dasarnya, yaitu orang yang bertanggung jawab dan orang yang bekerja keras. Seorang yang pemalas tidak akan memahami tanggung jawab. Seorang yang pemalas tidak akan mau bekerja keras. Seorang yang egois tidak akan mau bertanggung jawab. Seorang egois itu pasti pemalas. Jadi carilah orang yang bertanggung jawab dan jadikan diri kita sendiri sebagai orang yang bertanggung jawab. Setiap hal yang sudah kita pilih tidak dibiarkan seseorang mengatakan dirinya beriman sebelum datang cobaan. Mau pacaran sekalipun, karena sudah diputuskan untuk pacaran, pasti di situ ada ujiannya, pasti di situ ada usahanya. Mau kita sekolah sekalipun, untuk kita naik kelas kan butuh usaha di situ. Karena kita sudah memutuskan sekolah, ya kita harus mau tidak mau, harus atau tidak, ya memang harus sudah. Makanya nomor 1 adalah tanggung jawab. Yang bertanggung jawab dia pasti mau berusaha. Yang bertanggung jawab pasti bekerja keras. Kalau dia seorang yang pemalas, dia tidak akan bisa bertanggung jawab. Mencari nafkah misalnya seorang laki-laki. Ya inilah sudah cukup, mau aku loh bekerja, yang penting cukup untuk makan. Yang lain-lain apa cari, tapi dalam konteks malas. Kita tidak melebarkan konteksnya ya. Kemudian seorang perempuan yang malas masak, datang ke rumah ibunya, makan di rumah ibunya. Ngambil makanan dari rumah ibunya. Nah itu malas belajar akhirnya, malas sama anaknya, malas soro, anaknya nangis-nangis. Ya kasih aja sesuatu untuk mendiamkan, tapi kita tidak membangun. Suaminya pulang dalam kondisi lelah, istrinya juga dalam kondisi sudah mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Karena tidak bertanggung jawab, melihat istrinya kelelahan, urusannya dia sendiri. Itu juga, buatkan aku kopi, kata suaminya. Istrinya, wah aku juga capek. Nah begitulah. Orang yang bertanggung jawab, orang yang memahami kewajiban, orang yang memahami cara-cara mempertahankan sebuah hubungan. Makanya dia mau bekerja keras meskipun kondisinya lelah, karena ini cara mempertahankan hubungan, maka kita akan melakukan. Nah silakan dijabarkan sendiri. Jadi jika tidak ingin menyakiti dan disakiti oleh cinta, pastikan hubungan kita legal. Kemudian yang kedua, cari orang bertanggung jawab dan jadikan diri kita bertanggung jawab, dan juga seorang yang bekerja keras. Itu yang dasar. Yang lain-lain insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.